Oke, baik Bapak Ibu dan teman sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini ya kita masih bisa melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isbatu istiwa illahi azza wa jalla ala arsihi, menetapkan beristiwanya Allah Ta'ala di atas arsy-Nya, dan penjelasan tentang makna istiwa. Di dalam Al-Quran kata istawa alal arsy, Allah istawa alal arsy itu disebutkan 7 kali ya. Salah satunya dalam surah Toha ayat 5, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Allah zat yang Maha Rahman itu bersemayam di atas arsy. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 54 Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 masa, 6 hari. Summa stawa 'alal arsy. Kemudian Allah bersemayam, beristiwa di atas arsy. Al-A'raf ayat 54. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, ada beberapa faedah dari ayat ini ya. Yang pertama, bahwa langit dan bumi itu yang menciptakan Allah, dari tidak ada menjadi ada ya, yang mengokohkan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan proses penciptaannya itu 6 hari, fi sittati ayyam. Nah, diterangkan nanti dalam surah Fusilat ya, pembagian hari ya. Yang pertama, 2 hari pertama Allah ciptakan bumi, lalu 2 hari berikutnya Allah ciptakan segala isi bumi, lalu berikutnya Allah ciptakan langit. Jadi total 6 hari, fi sittati ayyamin. Dimulai dari hari Ahad ya, wa awwalu hadhil ayyam yaumul ahad wa akhiruha yaumul jumu'ah, dan terakhir hari Jumat. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, di dalam surah Fusilat ayat 9 sampai 10 dan ayat 11 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul, katakanlah Muhammad, a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Katakanlah Muhammad, apakah kalian mengingkari zat yang telah menciptakan bumi fi yaumain, dalam 2 hari. Wa taj'aluna lahu andada, dan kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Zalika rabbul alamin, dialah Allah Rabb pemelihara semesta alam. Wa ja'ala rawasiya wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Nah, lalu Allah menjadikan di dalam bumi itu atau di atas bumi tersebut rawasiya, gunung-gunung, min fawqiha, di atas bumi. Wa baraka fiha, kemudian Allah memberkahi bumi dan gunung yang ada di atasnya. Wa qaddara fiha aqwataha, dan kemudian Allah menentukan
di bumi itu makanan-makanannya ya untuk para penghuni bumi. Fi arba'ati ayyamin sawa'al lisailin, dan itu dilakukan dalam 6 hari. Nah, jadi menciptakan bumi 2 hari, segala isinya 2 hari. Sawa'al lisailin, nah itu semua untuk memenuhi ya kebutuhan mereka yang memerlukan, para penduduk bumi. Jadi diciptakan pepohonan, sungai, lautan beserta isinya, ikan, buah-buahan dan seterusnya. Itu semua Allah ciptakan 2 hari setelah bumi jadi, baru kemudian isinya. Jadi itu fi arba'ati ayyamin, terjadi dalam 4 hari. Kemudian di ayat 11-nya summastawa ilas sama'i, kemudian Allah istawa ilas sama. Nah, kata istawa ilas sama itu artinya Allah naik ke langit. Allah naik ke langit. Wahiya dukhonun, dulu itu langit awalnya adalah asap. Sebelum diciptakan awalnya asap. Dukhonun faqala laha walil ardi tiya tau'an au karha. Lalu berkatalah Allah kepada langit dan bumi, datanglah kalian berdua ya, tau'an au karha, patuh atau terpaksa. Itu. Jadi datanglah kamu wahai langit dan bumi untuk mentaati Allah Ta'ala, terpaksa atau patuh ya, harus datang. Qalata, lalu langit dan bumi itu berkata, ataina, kami datang to'in, dengan taat. Jadi bumi dan langit mengatakan kami datang dengan patuh ya. Ataina to'in. Nah ini faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Lalu Allah menyelesaikan penciptaan 7 lapis langit dalam 2 hari. Jadi total berapa hari? 6 hari. Nah, rinciannya ada dalam surah Fussilat ayat 9 sampai ayat 12. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, ini ayat ini tadi menjelaskan tentang itunya, rincian proses penciptaan langit dan bumi. Berarti dulu mana langit dan bumi diciptakan? Bumi dulu. Bumi dan isinya baru kemudian langit. Itu apanya? Kronologinya ya. Berdasarkan surah Fussilat tadi ayat 9 sampai ayat 12. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada kata kunci penting di situ tadi, ada kata istawa, ada kata arsy. Istawa itu tadi summastawa ilas sama. Dalam konteks ini kata istawa artinya sa'ida, naik. Naik itu ke bawah atau ke atas? Ke atas. Sa'ida. Nah, maka dengan demikian makna istawa menurut penjelasan para ulama salaf dari kalangan sahabat itu ada 4. 1 ala, tinggi. 2 irtafa'a dan ala itu sama ya, meninggi. Yang 3 sa'ida itu naik. Yang 4 istaqarra, menetap. Itu makna kata istawa berdasarkan penjelasan bahasa Arab dan para sahabatnya, ulama salaf. Lalu Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain, itu tafsir para ulama salafnya. Karena seluruh keterangan dalam bahasa Arab ya, makna istawa itu tidak ada lain kecuali ini. Jadi apa lagi? Nah, apabila diikuti dengan kata ala, nah, dan tadi lebih-lebih jika diikuti dengan kata ala. Kalau tadi istawa ila sama ya, istawa ila, nah, berarti so ila, ke, naik ke langit, ke atas.
Tapi kalau ala itu artinya tadi ala atau istaqarra gitu ya. Di atasnya atau menetap. Ada contoh lain dalam Al-Qur'an, bukan dalam konteks Allah ya, bukan dalam konteks Allah, di konteks yang lain. Contoh dalam surah Al-Mu'minun ayat 28, penggunaan kata istawa lalu diikuti oleh kata ala. Itu artinya berada di atas. Fa idzastawaita anta wa man ma'aka 'alal fulki faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Nah, ini ayat ini bicara tentang Nabi Yunus ya. Apabila atau Nabi Nuh ya, Nabi Nuh. Apabila engkau berada istawaita anta, engkau berada wa ma'aka dan orang yang bersama kamu 'alal fulki. Nah, istawa ala ya, istawaita ala. Engkau berada di atas kapal. Nabi siapa tuh yang ada di atas kapal? Nabi Nuh ya. Maka fakul kata Allah, ucapkanlah alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang najjana, telah menyelamatkan kami minal qaumiz zalimin, dari kaum yang zalim. Itu kata istawaita ala artinya di atas. Begitu juga dalam surah Az-Zukhruf ayat 12 sampai ayat 13. Ada kalimat istawanya. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Allah telah menjadikan bagi kalian dari kapal dan hewan-hewan apa yang kalian tunggangi, litastawu ala zuhurihi summa tazkuru nikmata rabbikum, supaya kalian duduk di atas tunggangannya ya. Summa tazkuru nikmata rabbikum, kemudian kalian ingat terhadap nikmat Tuhan kalian, idastawaitum alaihi. Nah, idza istawaitum alaihi, jika kalian duduk di atasnya, di atas hewan tunggangan itu. Nah, supaya kita ingat terhadap nikmat Allah Tuhan kita ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan dalam ayat yang lain kata istawa dalam konteks selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya di atas gitu. Jadi kata istiwa dijelaskan dalam ayat yang lain, semua menunjukkan maknanya di atas. Tapi ahlu ta'til ya, ahlu ta'til yang menolak bahwa Allah bersemayam di atas arsy itu, mereka menolak. Jadi kata mereka makna istawa itu artinya istila, menguasai. Jadi bukan Allah bersemayam di atas arsy, bukan. Tapi artinya Allah menguasai arsy gitu. Ini kata ahlu ta'til ya, yang menolak kalau Allah disifati Allah itu istawa bersemayam di atas arsy. Mereka menolak. Enggak. Makna istawa di situ artinya adalah istaula, menguasai, bukan bersemayam kata mereka. Gitu. Apa dalilnya? Pertama, mereka berdalil dengan syair orang Arab ya. Ada syair berbunyi, istawa bashar alal iraqi min ghairi saifin audamin mihrab. Qad istawa bashar alal iraqi min ghairi saifin wala damin mihrab. Artinya Bashar, maksudnya Bashar bin Marwan, istawa telah menguasai alal iraq. Nah, kata istawa ala itu artinya menguasai. Jadi Bashar bin Marwan menguasai Irak min ghairi saifin, tanpa pedang, audamin mihrab, atau tanpa ada darah yang tertumpah. Itu. Artinya Bashar bin Marwan menguasai Irak dengan baik-baik gitu, tanpa ada peperangan. Nah, di situ mereka berhujjah penggunaan kata istawa alal iraq itu artinya menguasai. Itu dalilnya kata mereka. Nah,
Jadi kalau ada orang bilang nggak ada makna istawa itu kecuali tadi ala, irtafa'a, so'ida atau istaqarra. Kata mereka ada. Buktinya dalam syair. Nah, ini syair dari seorang Arab, gitu. Jadi yang dimaksud kan tidak mungkin kalau diartikan bahwa istawa Basar alal Iraq itu artinya Basar bin Marwan ada di atas Irak, apalagi waktu itu belum ada pesawat. Ya. Bagaimana kata mereka? Itu artinya menguasai. Gitu. Itu satu dalil mereka. Dalil yang kedua, kalau kita tetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu istawa di atas arsy, dalam arti Allah menetap ada di atas arsy, berarti kata mereka Allah itu membutuhkan arsy tempat. Wahada mustahil kata mereka. Ini mustahil, tidak mungkin. Allah itu ghaniyun alal alamin. Allah itu tidak butuh apapun dari seluruh alam ini. Loh, makanya itu konsekuensi kalau kita katakan Allah, kata mereka nih ya, ini kata mereka, kata ahlu ta'til ya. Konsekuensi dari pemahaman bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy berarti Allah butuh arsy, butuh tempat. Jadi tidak mungkin kata mereka. Makanya harus diartikan menguasai itu, bukan bersemayam. Nah, lalu argumen mereka yang ketiga, kalau Allah kata summastawa 'alal arsy, Allah kemudian bersemayam di atas arsy, jika itu diartikan bersemayam dalam arti menetap di atas arsy, berarti ya Allah itu physically, ada fisiknya, ada jism ya kata mereka, dan jism itu terbatas karena sesuatu yang berada di atas sesuatu dia pasti terbatas. Seperti manusia tadi berada di atas unta terbatas, manusia juga terbatas. Jadi tidak mungkin kalau kita artikan istawa itu artinya bersemayam di atas arsy. Nah, itulah argumen yang mereka kemukakan untuk menolak ya pemahaman bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy. Ini menurut mereka nggak benar nih, keliru. Yang betul kata mereka Allah menguasai arsy. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi penjelasan mereka ahli ta'til ini dibantah oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin. Bantahan pertama ya, tafsir mereka itu menyelisihi tafsir para sahabat. Gitu. Jadi tidak ada seorang pun sahabat yang menafsirkan kata istawa itu artinya istaula. Tidak ada satupun sahabat Nabi. Nah, berarti kalau mereka berani mengatakan istawa itu istaula, menyelisihi sahabat, orang-orang yang hidup di masa Nabi, di mana Al-Quran turun. Jadi mereka memahami ya sebagaimana zahirnya. Nah, itulah ijma para sahabat. Nah, ini dalil ala ijma'ihim, ini dalil yang menunjukkan bahwa ijma mereka annahu lam yunqal anhum annahum qalu bihi. Tidak ada satupun yang dinukil dari mereka bahwa ada di antara sahabat itu yang berkata istawa itu artinya istaula. Jelas itu menyelisihi zahirnya ayat. Yang kedua, di dalam Al-Quran di 7 ayat tadi ya, penyebutan kata istawa pasti diikuti oleh ala. Itu artinya bil makna al-ulu wal istiqrar, di atas dan menetap. Itulah makna zahir lafaz tersebut. Nah, dalam Al-Quran dan dalam perkataan orang-orang Arab.
fil Quran wa fi kalamil Arab. Bantahan yang ketiga, jika argumentasi mereka kita terima, maka ada konsekuensi batil. Gitu. Contoh ya, mereka bilang istawa itu artinya apa tadi? Menguasai. Coba perhatikan surah Al-A'raf ayat 54 tadi. Allah itu khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyamin. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dalam 6 hari. Tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah, kalau kita ngikuti tafsir mereka, kemudian Allah menguasai arsy. Kemudian berarti sebelum itu Allah belum menguasai arsy. Nah, itu konsekuensinya kalau tafsir mereka diikuti. Nah, ini berbahaya gitu. Berarti ada yang menguasai arsy sebelum Allah. Nah, itu, dan ini batil gitu. Berarti sebelum ada langit dan bumi Allah belum menguasai arsy. Ini tafsir yang batil. Itu misalnya. Jadi tidak mungkin dikatakan arsy. Sekarang Allah menguasai bumi atau tidak? Menguasai pohon, menguasai gunung-gunung. Jika istawa diartikan menguasai, berarti innallaha istawa 'alal ardi, innallaha istawa 'alas sajari, innallaha istawa 'alal jibal. Dan itu tidak ada gitu. Apa pernah ada ayat atau hadis Allah istawa 'alal ardi? Kan enggak ada. Allah istawa 'ala as-sajari, Allah istawa 'ala al-jibal, tidak ada. Jadi batil kalau diartikan kata istawa itu istaula. Karena kalau kita mengikuti tafsir mereka ahlu ta'til, istawa adalah istaula, berarti kita pun akan mengatakan innallaha istawa 'alal ardi, innallaha istawa 'alal hajari, innallaha istawa 'alas syajari. Dan itu tidak ada. Jadi kacau tafsir mereka kalau istawa diartikan istaula. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian. Yang terakhir ya, bait tadi yang istawa basar alal iraq itu syairnya siapa? Jelaskan, kan nggak jelas itu. Sanadnya nggak jelas gitu. Sanad syair itu nggak jelas. Dan syair itu muncul belakangan setelah ada perubahan dalam bahasa lisannya, karena ada akulturasi ya, Arab kaum muslimin tersebar kemana-mana, terus ada pengaruh dari luar, lalu kemudian ada orang mengartikan istawa itu dengan istaula, itu bukan makna asli, bukan. Nah, jadi enggaklah tepat atau tidaklah kuat jika berdalil dengan syair tadi itu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum, bantahan-bantahan terhadap mereka yang menafsirkan kata istawa dengan istaula. Maka yang benar istawa alal arsy artinya apa tadi? Berada di atas, bersemayam di atas arsy. Udah gitu. Enggak usah ditafsirkan macam-macam gitu. Ikuti saja zahirnya ayat tersebut. Jadi insya Allah nanti kita lanjut lagi bapak sekalian beberapa penjelasan penting tentang makna istiwa alal arsy gitu ya. Ini baru 1 ayat, ada 7 ayat. Karena sudah isya, jadi kita cukupkan sampai di sini bapak-bapak dan jamaah sekalian. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa. Oh, masih silakan Pak Agus. Surah Yasin itu Allah kalau menghendaki sesuatu tinggal mengucapkan kun fayakun. Ya. Dalam surat lain kok teknologi Pak. Misalnya tingkat apakah itu berdasarkan tingkat kerumitannya. Menciptakan bumi dan seisinya itu bumi sehingga butuh waktu 2 hari. Demikian juga yang di atasnya Langit. 2 hari lagi. Ya. Ya, dalam Al-Qur'an surah Yasin Pak ya, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Jadi betul Bapak Ibu. Jadi bagi Allah gampang sekali itu. Kalau Allah menghendaki menciptakan sesuatu tinggal ngomong aja, bumi jadi, langit jadi, gitu. Tapi kok kenapa gitu ya Pak Agus?
Untuk menciptakan langit dan bumi sampai butuh waktu 6 hari. Nah, apakah ini karena kelemahan Allah sehingga atau terlalu rumit menciptakan langit dan bumi sehingga akhirnya Allah butuh waktu bumi 2 hari, seluruh isinya 2 hari, langit 2 hari? Para ulama menjelaskan bukan. Ada hikmah memang dibalik proses penciptaan langit dan bumi. Bukan karena rumit. Bagi Allah tidak ada yang rumit. Bagi Allah tidak ada yang rumit. Tapi orang Yahudi kan menganggap Allah capek, Allah lelah kan gitu kata mereka. Nah, kan itu. Enggak. Ini justru pelajaran bagi kita sebagai hamba bahwa ya ada proses gitu untuk membuat sesuatu itu supaya kokoh gitu. Ada proses dan tidak tergesa-gesa. Nah, jadi at-ta'anni ya, wat tasabbut itu pelajaran yang bisa kita ambil dari proses penciptaan langit dan bumi. Walaupun sebenarnya bagi Allah bisa saja langsung Allah ngomong, bumi jadi, isinya jadi, langit jadi, gampang bagi Allah. Jadi nggak ada masalah bagi Allah, itu bisa. Cuman ada hikmah tadi dibalik kenapa Allah menjelaskan bumi diciptakan 2 hari, seluruh isinya 2 hari, dan langit diciptakan dalam 2 hari. Tapi yang jelas memang langit dan bumi, a'antum asaddu khalqan amis sama banaha. Apakah kalian lebih sulit diciptakan daripada langit? Lebih sulit mana? Ya, kira-kira menciptakan langit dan menciptakan kita itu lebih susah mana? Menurut logika kita lah. Menciptakan manusia sama menciptakan langit itu lebih susah mana menurut logika kita? Lebih susah manusia. Coba buka tuh dalam surah An-Nazi'at ya. A'antum asaddu khalqan amis sama'u banaha. Itu. Apakah kalian apakah penciptaan kamu sekalian itu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Nah, ini Bapak Ibu jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini menunjukkan kan manusia, orang-orang kafir menolak kalau udah mati, hancur, udah nggak mungkin bisa dihidupkan lagi kan itu. Nah, bagi Allah gampang gitu. Langit aja mudah gitu. Yang sekian hebat, sekian besar itu gampang. Masa kalian susah gitu. Nah, ini menunjukkan menciptakan bumi dan langit itu tentu lebih dahsyat daripada menciptakan manusia gitu maksudnya. Yaitu tidak bisa diingkari, memang langit bumi itu adalah makhluk Allah yang besar, jauh lebih besar daripada manusia yaitu. Tapi makhluk Allah yang paling besar apa Bapak Ibu? Yang paling besar Arsy. Ada enggak Allah menceritakan Arsy diciptakan sekian hari? Enggak ada. Nah, enggak ada. Nah, itu. Jadi hikmahnya tadi li at-tasabbut wa ta'anni ya, supaya tidak tergesa-gesa, supaya kokoh gitu. Bukan karena Allah lemah. Itu Pak Agus. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.